Gue pernah ada orang nuker voucher, tapi dia nggak mau voucher itu, terus vouchernya langsung dirobek depan muka gue. Oh Iya. wah, viral, emak-emak ngamuk dan paksa petugas KAI percepat keberangkatan kereta. Salah satu ngelapor biar jerak gitu si mbak-mbaknya si pelakunya itu ya kita harus viralin gitu. Berarti kata orang-orang yang di TikTok itu bener ya, kayak misalnya lu cobain jadi petugas layanan publik, lu tahu semua karakter orang. Bener, iya. Kayak Halo semuanya, balik lagi di Say It Kindly. Mereka melayani, kita menghargai. Yeay. Oke guys, di sini perkenalkan dulu ya, nama aku Anindya Rasya Salsabila dari NIM 156. Nama aku Zalikata Fusner Haliza dengan NIM 293. dan aku Arsi Madinal Sistani dengan NIM 169. Oke, nah di sini kita udah bertiga nih, pastinya bakal ada sesuatu topik yang mau kita bahas. Apa ya? Apa tuh? tuh? Ini pasti seru banget karena dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin sering dilupain sama kita-kita, padahal ini penting banget. Oh, sepenting apa tuh, Cak? Jadi, yang gue mau bahas di sini sama kalian adalah tentang budaya menghargai petugas layanan publik sih, Oke. gitu. Topik ini tuh kayak sering banget dilupain, baik dari kita maupun orang di luar sana, yang mungkin terkadang sering menganggap bahwa petugas layanan publik itu terkadang lebih rendah dibandingkan kita yang membeli jasa mereka. Aduh. Gitu. Jadi kata-kata seperti tolong, maaf, terima kasih kepada petugas layanan publik itu kadang kita suka lupa pakai, suka lupa dibiasain. Nah, bahkan nih gue pernah dengar ada berita juga tentang soal ini, yaitu viral, emak-emak ngamuk dan paksa petugas KAI percepat keberangkatan kereta. Percepat ya. Dipercepat gimana? Percepat ya. Menurut lo gimana jalannya? Menurut gue sangat disayangkan sih. Soalnya kan kita nggak bakal bisa lah untuk semena-mena maunya kita Bener. sendiri untuk cepat kayak gitu kan ada jam-jamnya juga. Benar. Tapi kalian tahu gak sih alasan mama itu mau cepetin keretanya? Gak tahu, gue gak tahu. Apa tuh? Karena yang gue lihat ya di beritanya itu tuh karena orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, entah cita. mau mau dibaca doa atau mau dimandiin, jadi minta dicepetin keretanya. Seperti itu. Tapi menurut gue ya ini tetap gak etis aja gak sih. etis, Nah, karena yang naik bukan lo doang, bener. yang lain juga naik. Iya, itulah ya. Kalau misalkan memang tertanam di diri kita kalau budaya menghargai petugas itu kita biasakan, maka hal-hal kayak gini bisa lebih dikurangi lah terjadinya, ya nggak betul. sih? Minimalisir lah ya. Tapi menurut kalian ya, kenapa sih orang-orang dari kita itu suka banget menganggap bahwa petugas layanan publik ini di bawah kita? Contoh faktor-faktornya menurut kalian tuh apa sih yang bikin jadi kayak gini mindsetnya? Dari gue kali ya. Boleh dari Oke. Arsi dulu. Menurut gue karena ada orang-orang yang naik transportasi tersebut tuh mereka kan mengeluarkan materi, mengeluarkan uang. Oh, gue udah bayar kok, gue udah ngeluarin uang kok, jadi lu harus ngelainin gue semesti seberapa keluar gue tuh lu harus ngelainin gue gitu loh. Bener. Tapi gue mau nanya ke Zalika nih. Apa? Kata Arsi kan kayak gitu. Nah, lo tuh setuju gak sih kayak misalnya orang-orang yang ngomong gue udah ngeluarin duit segini, berarti lo harus ngelayanin gue ya sepenuh hati, mau gue kasarin mau apa ya terserah, yang penting gue udah ngasih bayar duit gitu. Lo setuju gak sih? Gue nggak setuju. Gue totalnya nggak setuju karena mau gimana pun kita harus punya etika, kita harus pokoknya juga sopan santun yang harus kita ada dalam diri kita, karena gimana pun mereka kan sama-sama manusia. Kita nggak setuju ya berarti soal itu ya. Sepakat ya. Jadi pada dasarnya juga kalau misalnya kayak misalnya lu atau lu sih jadi ditukar nih pengalamannya lu yang jadi petugas layanan publik, pernah nggak sih? Pernah. Gue kebetulan pernah menjadi petugas pelayanan publik juga. Iya, gue kemarin kan magang jadi CS. Oh, gimana tuh? Jadi CS di situ gue 4 bulan itu gue bertemu banyak karakter orang. Ini pas ini sama orang yang ngerasain jadi petugas layanan publik. Iya, gue pernah ada orang nuker voucher, tapi dia nggak mau voucher itu, terus vouchernya langsung dirobek depan muka gue.
Iya. Wah, gue baru tahu cerita ini. Itu baru tahu. Ya sih itu ya. Makanya gue langsung ceritakan ke kakak-kakak CS gue. Tadi aku diginiin gini. Sedih banget kan. Sedih banget. Gue langsung nangis, bro. Sedih banget sih pasti. Iya. Bayangin kita di posisi itu. Iya. Berarti kata orang-orang yang di TikTok itu bener ya, kayak misalnya lu cobain jadi petugas layanan publik, lu tahu semua karakter orang. Bener. Iya, kayak gitu. Banyak tahu karakter orang ya. Bener banget. Atau kalian tuh tim yang pro atau kontra kalau misalkan kita protes lewat media sosial, kalau misalkan ada mbak-mbak yang ngelayanin kita nggak bener gitu. Boleh dari Zalika dulu deh. Gue setuju sih. Setuju. Karena kan kalau misalnya ada petugas layanan publik yang kita itu nggak enak, kita butuh kita harus ngelapor kan. Salah satu ngelapor biar jerak gitu si mbak-mbaknya si pelakunya itu ya, kita harus viralin gitu. Harus jadi viralin. menurut gue pro sih. Menurut gue gitu. Kalau Arsi gimana? Kalau gue video pun sebagai bukti. Sebagai Video bukti juga. tapi gue gue ngirim ke perusahaannya dulu. Perusahaan gak nindak, baru sosmed. Viralin langsung. Sosmed itu jalannya, Iya, teman-teman. iya, okay. Kita juga ngerti sih, walaupun kita harus dibudayakan untuk berbuat baik sama petugas layanan publik, tapi memang juga petugas layanan publik itu kalau kita ada yang melewati batas ya kita harus lapor juga tetap. Iya kan. Tapi kalau misalkan emang kita laporkan pertama dari ke pihaknya langsung dulu ya, ke company-nya dulu, ke perusahaannya dulu. Kalau misalkan memang tanggapannya itu kurang baik ke kita, baru kita boleh ke media sosial. Jadi gitu. Di sini tuh kita berhubungan sesama manusia itu selain kita belajar untuk menghargai, mereka juga harus melayani dengan baik juga nggak sih? Benar. Makanya sesuai sama tagline kita kan, say it kindly, mereka melayani, kita menghargai. Itu udah paling bener sih. Benar. Nah, ini gue mau balikin lagi ke teman kita yang emang udah pernah berpengalaman di CS ya. Oh, siapa tuh? Siapa ya? Gue. Nah, ini pasti karena berpengalaman gini lo juga udah sering katanya kan untuk menghadapi customer-customer yang mungkin kurang mengenakan nih ngomongannya. Jadinya dari POV lo yang udah pernah melayani orang, gimana sih yang lo harapkan teguran orang itu untuk secara baik-baik ke lo tuh enaknya gimana untuk ke petugas layanan publik kayak gitu? Oke. Oh, ada nih cara negur favorit gue banget. Sedap. Mulai aja ya. Iya. Jadi ada suatu hari itu gue lagi jaga di komputer CS biasa. Kalau kalian dilihat di mall-mall, nah itu lagi ngantri banget tuh lumayan. Terus gue udah ada lihat itu bapak-bapak dari antrian itu tuh dia bawa pisau knife set sama bobor stroke. Jadi udah saat giliran dia gitu kan, selamat siang bapak, ada yang bisa dibantu kayak gitu kan. Siang mbak, ini saya kemarin kalau dilihat dari stroke-nya saya beli ini 2 hari lalu. Ini baru saya buka tadi pagi, tapi saya lihat pisaunya ini kok ada karatnya ya mbak ya gitu. Ngomongnya baik gitu, baik banget. Jadi dia nyeritain kondisinya dulu nih seperti apa gitu. Terus baru saya buka pagi ini, kira-kira bisa nggak ya di refund gitu kan. Terus oh ya pak, boleh dilihat dulu stroke-nya gini-gini. Terus langsung gue panggil supervisor gue, kayak pak ini bisa nggak kira-kira? Oh bisa gini. Ternyata emang dari produk tersebut tuh ada beberapa yang refund karena ada karatnya. Tapi jadi, justru dengan ngomongnya baik-baik juga petugasnya ngasih refundnya juga jadi enak gak sih? Jadi tulus gak sih? Jadi kayak, oh iya pak ini kita yang salah. Jadi gak ada kayak wah adu debat kayak mbak ini gue yang ngasih misalnya gini gitu gak sih? Bener banget. Iya, bapak tersebut negurnya baik-baik, terus kerusakannya jelas, terus tempo waktunya tuh tepat. Ya karena ada yang harus dikerjain, tapi kalau misalkan emang yang protes ngomongnya baik-baik kan ya yang enak gitu. Gue tuh malah melihat pekerja-pekerja ini lebih tinggi dibandingkan gue karena mereka bekerja sedangkan gue masih kuliah gitu. Kadang gue malah yang kayak respect, malah kayak gue ngerasa nggak ada respect. Kadang lebih tua juga, lebih senior juga, mungkin pengalaman hidup mereka juga lebih banyak daripada kita gitu. Bener. Menghargai orang itu nggak rugi, guys. Betul. So
kita harus ngomong lagi, say it kindly. Mereka melayani, kita menghargai. Oke guys, mungkin segitu aja bahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.